Bener. tulisan Mandarin. Iya itu dari kemarin gue gak tau namanya, gue mau manggil susah. Mau manggil aja, bukan mau manggil doang, mau mention aja susah gue. Itu Indo atau bukan? Indo. Kalau gak salah, juga lupa. Biasa itu. Kan yang Indo kan cuma gue di sini. Ada ini dari grup Iwan kok udah lama. Kita mulai. Maestro, gue sekalian ngerekam buat bikin YouTube channel tahun 2023, 2024 lah. Bikin token. Iya. Target kita soalnya jadi Indo 0 tax-nya. Ya, gue juga udah siap-siap kehilangan gas fee om 0,3 ETH lebih. Udah dihitung totalnya segitu? Ya, kurang lebih lah 0,4 lah. Dari berapa? Nyelamatin berapa ETH? Nyelamatin 1 ETH. Hilang 0,4. Sama hilang waktu sejam 2 jam dah. Ya, apa-apa lah kalau waktu mah. Lu lagi gimana, Riz? Om, itu Amel deploy di ETH seru. Iya. Nanti abis project Julius kelar, gue buyback dulu isi LP, abis itu baru kita pikirin gimana caranya biar bisa deploy ETH tapi dapat reward ke BSC-nya Amel. Nah, bridge-nya gimana itu caranya? Bisa. Itu bisa kok. Karena lagi ini si Ahwat tuh pernah deploy BSC, rewardnya Kronos. Gue ingat banget tuh. Ingat gak lu, Del? Emang ada? Ada, Dia pernah dulu deploy token apa gitu. Lewat rewardnya dapatnya di Kronos pokoknya. Lagi pas ngetren-ngetrennya Kronos tuh. Iya, kalau rewardnya Kronos bisa. Tapi Kronosnya itu di jaringan BSC. Enggak, jaringan CRO. Oh, jaringan CRO. Iya, rewardnya di CRO. Rewardnya dapatnya Kronos malah, dapat CRO. Oh, kalau itu bukan Ahwat punya. Jadi dapat rewardnya CRO. Bisa, cuma gue ini. Yaudah kita mulai biar cepat, singkat, padat, jelas. Yang belum pernah pakai Maestro, gue ajurin pakai Maestro. Kita mulai dari awal nih. Pertama kan kita add dulu nih Maestro Sniperbot nih. Maestro Sniperbot, terus start. Nah, dia akan suruh kita nih join channel-channelnya dulu. Pertama kita summon snipernya dulu. Nah, terus kan masuk join channel. Masuk yang ini. Harus pakai Gideon lagi, gue sebel banget nih. 2989. Join. Request to join. Satu lagi yang ini, join channel. Oke. Kalau udah bisa join semua, kita summon lagi. Nah, di sini kan udah keluar nih monitor apa segala macam. Pertama kita harus add wallet dulu. Add wallet, kita main di jaringan BSC, berarti add walletnya kan BSC. Oh, ini gue disconnect dulu deh bentar. Oke. Kita jaringan BSC, connect wallet. Nah, Maestro itu memang dia harus bisa akses wallet kita, karena kan nanti kita bakalan jual beli yang eksekusi Maestro. Kita kan cuma masukin komen doang. Nah, mau nggak mau memang kita harus ngasih price-nya kita ke Maestro. Price atau secret price. Di sini gue pakai MetaMask biar lebih gampang karena ada private key. Kalau nggak MetaMask, kalau pakainya Trust Wallet, mau harus pakai secret phrase, masukin tuh 12. Oh, private key-nya gue ambil tuh. Tapi nggak apa-apa kok, aman. Nah, ini kan udah nih edit BSC Wallet. Oke, habis itu yang pertama dari sini kita config. Nah, di sini sekarang Maestro enak nih, config-nya general, habis itu config buy, config sell. Nah, ini enak.
gas price. Gas price itu apa sih? Gas price itu yang kita sebut gue. Jadi di sini generalnya gas price-nya itu gue lupa. Ini kan maksimal nih. Kalau maksimal gue biasa kasih tinggi. Pasang Nggak akan kepake sih, tapi gue sering kasih tinggi, gue kasih 50. Karena ini max gas price, bukan berarti gas price yang secara umum akan kita pakai. Slip ini relatif. Karena gue main di token, banyakkan di token low tax atau zero tax, jadi gue emang kasih slip maksimal 3%. Tapi kalau misalnya lu main di degen yang taxnya di atas 10, ya bolehlah kasih slip 15. Gue saranin slip dibatasin. Karena kalau lupa nanti lu main di low tax yang taxnya di bawah 2%, kalau lu masukin misalnya, kan biasa tuh biar cepet-cepetan masuk kasih slipnya 99. Gua pernah kena front run, sakit pokoknya. Jadi gue saranin dibatasin. Karena gue main slip kecil, karena gue main tax kecil, gue masukin slipnya memang gak gede, cuma 5. Nah, terus gas limit. Gas limit ini fungsinya kayak slippage, jadi bukan berarti kepake semua, enggak. Kalau untuk swap normal biasanya tuh dia gasnya yang kepake itu sekitar 300.000 dari harga gas price-nya. Nah, tapi ini karena kita limit, kalau transaksi sama kayak slip lah, kalau transaksinya tinggi dia akan butuh gas lebih banyak. Jadi ini biasanya memang gue gedein, walaupun nggak akan kepake semua sih. Biasanya transaksi pada pun paling dia pakai gasnya 700.000. Dari di sini gue masukin aja 3 juta. Nah udah, dari sini smart slippage boleh dinyalain, lebih rekomen dinyalain sih sebenarnya. Tapi kalau gue nyarain dan gue masukin juga slip maksimal yang gue mau. Ini fungsinya nanti buat copy trade sih, atau buat beli melalui Maestro. Lalu setting buy, duplikat buy gue enggak, auto buy ya, maksimal MCAP ini gue nggak batasin. Ini nanti fungsi ini banyakan buat copy trade nantilah. Kalau lu punya wallet yang bisa di copy, gunanya banyak. Kalau enggak, hampir enggak kepake sih. Minimum liquidity juga ini kalau nanti itu buat nanti juga. Kalau yang mau main flash loan, kan tahu tuh sekarang ada flash loan. Nah, flash loan itu kalau kita bisa setting ya, itu memang hitungan 30 detik 1 menit kali 2 kali 3 tuh pasti dapat. Tapi resikonya juga gede. Makanya harus main liquidity-nya jangan yang sampai degen banget lah. Max liquidity juga gue nggak set, karena gue seneng main yang masih variatif lah. Kadang-kadang gue juga main degen yang LP-nya 1 BNB. Ya mau nggak mau, jadi gak usah pakai max atau min. Minimum MC per liquidity, perbandingan MC dan liquidity. Maksimal by tax memang gue secara umum nggak main tax di atas 7%. Jadi gue suka masukin maksimal buy tax-nya 7, jualnya 9. Gas price. Nah, ini gas price beli. Ingat gas price beli. Gas price itu sebenarnya kalau normal nggak mahal-mahal banget. Ada keunggulan gas price-nya tuh tinggi, tapi sebenarnya kalau kita pakai sniper, gas price tuh nggak bisa lebih dari 5 atau 7 gue. Nggak ada gunanya. Karena kalau misalnya, karena kita nggak bisa nge-front run transaksi ending LP. Ini yang orang suka salah nih. Gue suka banget nangkep salah. Oh gue nya digedein. Gue juga dulu awalnya gitu. Gue nya digedein biar masuknya cepat. Nggak ada gunanya kalau LP-nya belum ada. Pasti gagal transaksinya. Kan ada beberapa di sini dia tahu dong, begitu kita transaksi ending LP, oke, pakai gue nya kan 5. Nah, terus kalau ada sniper ngeduluin gue nya, dia masuk pakai gue 11 lah, anggap LP-nya kan berarti belum ada. Kalau misalnya dev-nya add LP pakai gue 5. Jadi sebenarnya kalau buat nanti nge-snipe, mau setting gas price berapapun, dia akan jalan dengan gue 5. Jadi sniper itu sebenarnya 100% kalau pakai Maestro ya, 100% untung-untungan aja. Belum tentu masuk paling bawah. Kalau banyak yang nge-snipein ya, belum tentu masuk di pucuk juga sih. Tapi kalau emang gak ada yang nge-snipein, udah otomatis paling bawah pasti. Gas price untuk buy, gue karena nggak pakai sniper, tapi kadang-kadang gue pengen buy cepet, gue masukin cuma 9 lah. Karena
pancake maksimal 7, ya gue tambahin dikit jadi 9. Nah, ini settingan untuk beli. Nah, untuk jual, gue suka gas price-nya gue tinggiin memang. Kenapa? Gue bisa nge-front run orang jadinya. Defaultnya gue kasih 15. Karena front run bot itu rata-rata kasih gas price buat jualnya tuh di 9 atau di 10 secara umum. Kalau mereka nggak robah. Jadi kita kasih 15, kita udah bisa ngeduluin dia pas jual. Fungsinya gede. Sell high, sell low, gue ikut default. Karena gue suka setting sendiri mau jual sell high-nya berapa, sell low-nya berapa, sell mount juga sama, gue ikut default. Trailing sell ini jadi fungsinya ini. Kalau misalnya kita udah pasang, anggaplah kita udah plus 50%. Kan namanya kita main begini fluktuasinya tinggi tuh. Kalau gue biasa dari plus 50%, gue jagain di plus 30%. Maksudnya kalau dia sampai turun ke plus 30%, gue otomatis TP di sell low. Karena gue maruk, sell high-nya memang gue bikin plus 1000 atau plus 10.000% lah biasanya. Jadi dia snack-snack aja. Nah. Posisi gue plus 50%, gue pasang sell low di plus 30%. Kalau trailing sell ya gue nyalain, dengan 50% naik nih, misalnya udah plus 60%, dia otomatis sell low-nya ini dan 30% ini dia ikut naik ke jadi plus 40%. Jadi gue akan selalu punya margin 20%. Kalau dia naik di 100%, sell low-nya akan ke plus 80%. Nah, misalnya dia turun dari 100 ke 90%. Sell low-nya ini nggak akan turun dari 80, dia akan tetap 80. Tapi kalau naik dia ikut naik, kalau turun nggak ikut turun. Jadi kalau misalnya dia turun terus, begitu sampai plus 80%, dia akan TP. Ini berguna kalau LP-nya gede. Sebelah. Kalau depth LP-nya kurang gede, tuh fluktuasinya terlalu tinggi, kadang-kadang dia bisa drop 50% terus langsung naik lagi, malah rugi sih sebenarnya. Jadi gue juga jarang pakai trailing sell. Nah, udah berarti ini setting defaultnya udah. Secara umum setting defaultnya yang gue pakai itu adalah ini. Boleh diikutin, boleh bikin settingan sendiri. Jadi bebas-bebas saja. Kalau gue ini ada wallet gue ya. Habis itu apa aja sih fungsinya? Nah, gue biasanya untuk trading gue tuh senengnya untuk trading gue senengnya karena kita bisa pantau di sini. Salah. Di lockout. Nah, kita kadang-kadang ada yang nggak ngerti pakai Bitcoin. Nah, kita tuh sebenarnya bisa beli langsung dari Maestro. Kalau mau beli langsung dari Maestro, misalnya, ini aja nih, kita main ini nih, yang tadi baru launch. Minion. Tapi ingat, Maestro itu kena biaya 1% dari nilai transaksi. Dan diakumulasi dalam artian gini, kalau misalnya kita main cuma 0,1 BNB, kan 1%-nya cuma 0,001. Nah, dia nggak akan langsung potong. Nanti begitu jumlah 1%-nya udah 0,1, baru dipotong sama Maestro. Minion. Cakep launchingnya nih.
nggak keikutan kita. Nah, buy with Maestro. Maestro mana Maestro? Nah, ini kan kita udah setting general wallet. Nah, sekarang kita gimana sih caranya nge-buy? Caranya nge-buy ada dua sebenarnya. Buy langsung pakai Maestro itu gampang. Kita tinggal paste kontrak aja, enter. Nah, di sini keluar apa namanya? Kontrol panel buat buy. Nah, di sini kan ada nih, ada track chart dan God mode. Nah, yang orang sebut sniper itu sebenarnya ini God mode. Nah, tapi nantilah belakangan. Nah, di sini kan ada buy keyboard nih, mau beli berapa. Atau buy sekian BNB ini kita ketik, misalnya mau beli 0,1 bisa. Atau buy max. Max berarti otomatis langsung max. Atau jumlah token juga bisa. Oke, ini kan buat jajal. Sekarang ini kan ada nih 0,01. Ini bisa dirubah sih, tapi kita pilih yang ini. Buy X BNB 0,02. Enter. Dia akan keluar pending, approval. Ini udah kebeli nih. Nah, begitu udah kebeli, by transaction succeeded, dia keluarlah trade monitor. Trade monitor ini bisa dipanggil di sini nih, monitor. Kita klik, keluar. Nah, di sini langsung kelihatan nih buy kita nih. Udah plus ada panel-panel baru lagi. Atau yang kedua, kita juga bisa, kalau gue lebih sering gini. Jadi kita belinya pakai Pucoin, beli biasa. Misalnya 0,02. 0,02. Kita beli. Metamasknya lemot. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Terus, kok nggak ada duitnya? Oh ada. Nah, ini anggap misalnya kita belum buy, kita beli pakai Pucoin biasa. Bisa gak dimasukin ke Maestro? Bisa. Malah gue seringan begitu. Jadi gue beli pakai Pucoin. Nah, habis itu ini kan udah kebeli nih. Nah, terus baru gue track di Maestro. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Caranya tracknya kita paste kontraknya. Tulis paste. Nah, ini ada tulisan track. Kita tinggal klik track aja. Dia langsung otomatis nge-track buy kita yang tadi kita pakai Pucoin terus panggil pakai monitor. Nah, sini kan kelihatan nih. Ini yang tadi beli pakai Maestro. Nah, ini yang tadi barusan beli pakai Pucoin nih. Bermasuk. Ini belinya maksudnya ini ke total jadi dua-duanya nih. Yang ini hapus aja dah. Biar nggak bingung. Delete. Nah, udah kan ke track. Udah sama nih. Tuh. Tungguin loading bentar. 0,34. 0,34 udah sama ya. Kenapa gue bilang bagus? Nah, di sini kan kita bisa lihat nih. Dari inisial kita beli udah naik berapa persen, profit lot with tax segala macam, MC-nya sekarang di 116. Harganya sekian. Nah, ini yang paling banyak gunanya nih di Maestro. Ini yang paling sering gue pakai. Pertama, yang gue sering pakai. Tunggu, gue lagi lihat liuk dulu bentar ya. Belum pasang TP nih di liuk. Lumayan 8. Bentar. Nah, ini yang gue sering mainin. Pertama, buy dip. Buy dip antara gue kosong. Kalau misalnya kosong juga bisa. Kita pakai token lain dah. Bentar ya. Misalnya, dan ini nggak mesti satu token, bisa banyak token. Bentar. Kita ambil token lain. Tokennya Ipung mana tadi?
Token lu mana pun ya? Oh ini dia. Peter Rabbit. Kita mau pantau dulu, belum mau beli. Nah ini yang paling sering gue pakai kalau gue lagi scalping. Jadi gue ambil dulu SC-nya, terus gue masukin ke sini. Nah ini gue nggak buy, tapi gue track doang. Gue track, terus gue panggil monitor. Nah di sini kan udah ke track nih, Peter Rabbit. Nah Peter Rabbit di sini kan kelihatan MC-nya 440. Nah di sini biasanya ya itu skill lu lah, kira-kira kapan apa gimana. Nah gue biasanya main di sini. Pertama setting MC dulu. MC sekarang kan 443. Buat anggap feeling gue bakalan turun 10% lagi. Jadi gue mau beli di MC 400.000. Masukinnya 400.000, enter. Habis itu mau belinya berapa? Misalnya 0,02. Oke, enter. Nah, habis itu tinggal nyalain buy dip. Kan kelihatan di sini nih. Nanti begitu dia M-cap-nya masuk 400.000, dia akan otomatis beli. Nanti jadinya kayak gini. Kalau gue switch account kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oh, masih kelihatan. Nah ini buy dip nih. Nah ini kan buy dip nih. Ini setting buy dip. Masuk. Liuk. Prak. Dia langsung nambah. Tadi kan gue sebelumnya udah ada isi. Karena gue nambah. Jadi langsung ke isi. Salah. Itu kalau si monyong. Apa nih yang rupul? Terus kalau token kenal memang ininya lebih baik dimatiin. Jadi Maestro tuh ada nambahin fitur baru. Dia akan nge-front run kalau dia baca ada orang yang jual gede. Misalnya jualnya sekitar 1%, 2% supply kan udah termasuk ke dia tuh. Dia akan baca sebagai rupul, dia akan nge-front runin. Jadi kalau token kenal sih lebih baik anti rupulnya lu matiin lah. Kalau enggak, tapi kalau lu nggak kenal ada bagusnya dinyalain. Nah ini kan kelihatan nih udah plus 8%. Terus ini TP sama CL di mana? Nah TP sama CL tuh di sini nih. Low itu berarti sell low. Low ini bisa plus, bisa minus. Kayak yang gue bilang tadi. Ini kan posisi gue ada plus 10%. Bisa aja gue set di plus 2. Gue set di plus 2. Nah, berarti kalau nanti dia turun plus gue tinggal 2%, dia akan otomatis TP. Atau ini karena degen, kita kasih leverage banyakkan, minus 20 lah. Nah, minus 20 berarti gue nanggung resiko, oh ya udah, gue masih sanggup kalah sampai 20%. Ya udah berarti kalau dia minus 20 dia akan CL. Nah kalau yang sell high ini TP harus di atas ini. Ini settingannya mau maruk atau enggak. Karena kita semua manusia maruk, memang gue selalu gedein minimal 10 kali lah plus 1000. Nah, terus jangan lupa habis disetel ini harus dinyalain. Nah, sekarang kita mau ngetes trailing misalnya ya. Trailing sell ini oh ya wala plus minus 20. Hilang. Trailing yang tadi gue jelasin. Trailing buat apa sih? Jadi kalau dia naik dia ikut naik nih. Misalnya trailingnya gue nyalain. Kan di sini gue setting gue minus 20% dia akan CL di kondisi gue plus 10%. Nah, kalau trailingnya gue nyalain, nanti kalau dia naik ke 11-12%, ini akan berkurang nih. Jadi CL-nya minus 9%, 19%, minus 18%. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga kalau misalnya buru-buru mau sell, bisa langsung klik di sini, sell 100%.
atau sell sekian BNB atau sell ini berapa belas persen. Terus, nah udah, nah ini kan udah berkurang nih karena dia naik, otomatis ininya berkurang. Sekarang jadi minus 19%. Tinggal tungguin ininya naik aja. Ini naik, dia akan ikut naik terus. Nah, basicnya sih itu. Basic pakai Maestro. Anjing dapatnya di pucuk atau di bawah, pas banget. LP-nya 42.000. Ini enak nih sebenarnya nih, nyari 10-20% masih gampang biasanya kalau token kayak gini, anjing. Om, gue mau nanya. Berarti kalau untuk gue kan pakai Trust Wallet itu bisa hampir sama kayak gitu. Kan sama kan pakai MetaMask. Betul. Sama. Nanti karena kan tampilannya semua by Telegram tuh, jadi ini gue juga pakai Trust Wallet nih. Ini gue konekin ke Trust Wallet. Yang satu lagi nih yang tadi Maestro-nya tuh gue konekin ke Trust Wallet. Jadi nanti semua tampilannya kan di sini. Trust Wallet kalau kita mau beli manualnya mungkin lo pakai handphone, beli manual aja biar nggak kena potongan. Nah itu pakai Trust Wallet, terus kita track lagi kayak tadi. Cuman Trust Wallet tuh nggak punya private key. Jadi pas lu connect wallet, lu harus masukin phrase-nya lu ketik satu-satu tuh. Memang pegel sih. Lu harus ketik satu-satu semua di Maestro. Kayak pas tadi gue add itu. Nanti gue save kok, nanti gue post di channel juga biar kalau lupa ngikutinnya gampang. Nah, untuk kan setiap token kan taksnya beda-beda, Om. Itu kita Betul. Setiap mau beli di setting dulu atau gimana, Om? Enggak. Kan yang di setting itu adalah settingan general. Nah, jadi gini, di Maestro itu ada fungsi bagus satu lagi. Ini yang dulu gue pakai. Itu namanya kok nggak ada? Udah nggak ada. Tunggu, bentar apa gue salah ya? Bentar. Nah, tunggu, return. Nah, ini namanya copy trade. Nah, settingan awal lu itu akan berguna kalau lu main copy trade. Copy trade itu jadi gini, bentar ya. Ini kan settingan default gue nih. Dia akan beli kalau misalnya teksnya maksimal 7%, style-nya maksimal 9%. Kalau copy trade itu, jadi gini, kalau kita mainnya gini, Fahmi. Kita tuh mainnya kita cari wallet yang, nih gue kasih lihat satu wallet yang duitnya banyak banget dan mainnya rutin. Orang-orang kaya yang duitnya banyak tuh mereka punya perkumpulan, Fahmi. Jadi mereka tuh punya jaringan sendiri, gak ada orang lain kan, gak apa-apa gue jelasin dah. Jadi mereka punya jaringan sendiri, mereka tuh selalu dapat info-info terbaru. Nih kayak di sini nih. Ini wallet lu lihat kalau dia orang main. Salah satunya ya, lihat dia sekali beli token, dia sekali beli FGD, lihat deh, sekali beli berapa? 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Hampir 20.000 dia sekali beli token. Nah, orang-orang kayak gini tuh dia akses informasinya bagus. Jadi gue juga nggak tahu mau main token apa. Gue kebanyakan ngikutin wallet kayak gini, Fahmi. Wallet kayak gini tuh dia selalu tahu token apa yang bisa dimainin. Lu lihat tweetnya dia ada berapa? Nggak banyak, cuma 195.000 USD doang. Lu mau lihat yang duitnya 750.000 gak hampir 1 juta. Ada. Nah, wallet kayak gitu itu yang layak kita ikutin. Nah, ini juga gue ikutin wallet. Iya. Nah, walletnya kan gue ikutin. Nah, Maestro itu punya fitur namanya copy trade. Jadi kadang-kadang kalau gue lagi
misalnya gue nggak sempet trading nih, gue mau tinggal pergi misalnya. Nah itu memang gue pakai copy trade. Gue kasih yang di sini aja dah. Kelihatan kan layar gue ya? Kelihatan aman-aman. Nih kalau gue main gini nih 10% juga gue TP udah. Lu kalau mau cari duit di dunia ini, udahlah lu lupain yang namanya diamond hand. Diamond hand itu, gue jujur ya, diamond hand itu makanan gue. Duit diamond hand itu yang gue ambil buat gue. Lupain lah, jangan diamond hand. Nah, di sini ada nih, gue ada copy trade. Nah, jadi ini kan gue lagi matiin. Tapi kalau gue lagi nggak sempet, gue nyalain copy trade-nya. Jadi kalau ini yang gue follow, dia nih, si MF Well ini. Jadi kalau dia beli token apa, otomatis gue ikut beli. Itu setiap menit dia info terus Om. Jadi gini, lu kalau udah main gede, ada yang namanya front run, Fahmi. Front run itu, lu tau gak front run? Gimana itu maksudnya? Di sini nggak ada front run sih, harus token-token yang lebih, yang teksnya 0 tuh banyak front run. Jadi gini, front run itu yang keluar masuknya cepat gitu Om, maksudnya gimana? betul, yang keluar masuknya cepat. Ini front run nih, lihat nih. Dia beli, terus langsung 1000. dia jual. Ya, nah biasanya gini, dia akan di-tag buy gede. Buy gede itu tergantung LP sih. Ya, karena ini kan nih no tax nih. No tax jadi enak. Pasti banyak front run, itu udah pasti. Gue pernah kena front run langsung hilang. Kalau gue sih nggak terlalu dalam 70%. Pungki itu hilangnya 90%. Front runnya nggak kira-kira. Dia kena front run nominalnya 22.000 nggak salah. Tak, langsung di TP 22.000 dalam jadinya. Nah, lu bayangin sekarang kalau dia sekali masuk 20.000. Ini kan ketahuan nih, ini totalnya hampir 20.000 nih. 12.000 kali 10 aja, 1.200 kali 10 udah 12.000, anggaplah 12.000. Kalau dia kena front run 50% aja, dalam dia. Makanya biasanya kalau well kayak gini, dia belinya bertahap. Jadi dia nggak beli sekali beli 10.000, nggak. Dia harus mastiin uangnya aman. Jadi dia belinya kayak gini, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Ini cepet. Dia langsung keluar terus 1.200, 1.200, 1.200. Itu 1, 2. Ini karena FGD ini lumayan tebel sih LP-nya. Lu ada yang beli 20.000 pun nggak berasa kok, nggak akan pumping dia. Kalau mile ada yang beli 20.000, pump langsung. Ya Kip. Nah, yang kedua, dia bikin orang FOMO kan. Orang begitu ngelihat, ada yang masuk banyak, orang FOMO. Ini mainnya lebih sadis lagi dari gua. Dia bisa 5 menit, dia TP langsung. Ya kayak ini nih, dia beli time kan. Nih, dia mainin time nih, dia nggak kira-kira. Time lebih gede lagi, LP-nya, jadi dia sekali beli berani lebih gede. Dia beli time 4.000 USD, 3.000, 22.2 dia beli. 20.28 dia udah TP nih. 20.28 dia masih beli lagi 4.000. 20.32 dia udah TP. Dia udah buang tuh time-nya. Iya, cuma 4 menit dong ya. 4 menit. Lihat modalnya berapa ya? 4.000 tambah 3.000 tambah 3.000, 10.000 kan? Iya. Tambah 4.000 lagi berapa? 14.000 kan? Betul. Nah, lihat dia TP berapa duit? 10.000 tambah 9.000, 19.000. Jir. Tambah lagi 2.400. Dia nggak perlu gede. 10.000 tuh 150 juta, jadi 300 juta lah. Terus sekali TP dapat 20.000, modalnya 15.000. Gede nggak? Enggak, cuma 20%, 25%. 25, nggak nyampe 25% deh, salah. 25% lah bener. Jadi 15.000 ke 20.000 tuh 25%. Bagi kita nggak puas 25%, bener nggak? Iya betul.
Nah, tapi bagi dia 25% itu gede. Nah, itulah bedanya. Maksud gua gini, kita kalau mau jadi whale ya kita harus ikut mindsetnya whale lah. Sama kok, gue juga mulainya di Degen, malah di Degen abis lebih banyak gue daripada gue. Mendingan gue masuk gede di satu token, ambil 10-20%, itu masih bisa. Lu asal konsisten, lu bisa dapat untung lebih banyak, percaya sama gue dah. Coba kita lihat yang kita pasang lagi tadi, plus apa minus, anjrit, minus tinggal plus 1%. Yang Peter Rabbit nggak turun-turun sih dia. By DP udahlah, ini buat jajal doang. Nah, di sini kan enaknya tuh. Jadi lu nggak usah bolak-balik ngecekin. Biasa lu beli pakai apa? Pukoin apa pancake? Pancake kalau gua. Nah, kalau pancake kan begitu lu buka pancake kan loading lagi, nungguin, lu bolak-balik gitu. Oh, Iya, udah. Lu untung berapa nih? Kalau di sini kan lu tinggal lihat nih, kan kelihatan. Ya Oh, gue udah udah plus dapet. berapa kok kelihatan. Ini kan enak kelihatan. Iya. Dan ini karena Telegram bot, kan enteng tuh, enak tuh sambil buka Telegram sambil lihat. Oh, misalnya udah puas. Nah, ini kita coba sell ya. Misalnya Kayak main feature ya, Om. iya kurang lebih. Bisa mantap plus minus ya. Kalahnya berapa? Betul. Misalnya kita udah puas. Oh, udah puas udah ATP. Lu juga TP nggak usah balik ke pancake. Coba ingat, kalau lu segala sesuatu beli atau jual lewat Maestro, lu akan kena fee 1%. Gak gede sih 1%. Nah, kayak gini nih, gue mau TP nih. Udahlah, anggap gue udah plus 100% lah ya, bukan plus 1%. Nah, bisa TP manual dari sini, kayak biasa, dari pancake misalnya. Oh, salah ini FGD. FGD tuh LP-nya 2 juta. Jadi kalau lu beli baru 10.000, 20.000 sih nggak berasa. FGD lagi rally gila. Udah naik berapa persen nih? 15%, lumayan. Pantesan dia ikut bermain. Bisa lu TP manual dari sini. Atau kalau lu pengen buru-buru, nah ini anak Maestro nih, lu tinggal gini doang. Spread. Pencet sell 100%. Duh, transfer file. Oh, BC-nya kurang, gue lupa. Terpaksa TP manual. Anggap ya kita TP ya. TP. Start. Ih, gak bisa TP. Suwe. Nggak mungkin ya BC-nya kurang ya. Gue taruh 0,2 tadi. Kenapa ini minion? Masa HP? Nah ini presale lu tahu dong Fami? Gimana, Om? Presale ngerti dong. Iya, Nah, dikit-dikit ngerti, Om. Kadang-kadang kalau orang tuh posting cuma link presale-nya doang. Nah, kalau lo mau ambil token address-nya tuh kontraknya di sini, terus lo mau nyari apa? Telegramnya. Nah, Telegramnya cari di sini. Kenapa nih? Token yang belum launching apa bisa di snip juga, Om? Bisa, justru gunanya sniper itu untuk token yang belum launching. Kalau udah launching nggak ada gunanya di sniper, Fami. Iya, itu maksudnya. Yang mau launching. Betul. Ntar gue ajarin deh God mode bentar. Our bot protection. Ada nggak token yang belum launching? Nah, kalau belum launching kan kita pakai ini salah satu yang bagus tuh.
Dia bisa di tag rug pull, bisa buru-buru jual. Nah, kan kita pakainya God mode. Kita paste kayak biasa kayak tadi. Kita paste terus God mode. Nah, ini tampilan God mode. Lu mau nge-snipe berapa? Misalnya lu kalau sniper lu jangan gede-gede lah, 0,01. Waduh, ininya di atas lagi, salah gua. Ya udah. Nah, terus kalau dia belum ada liquidity-nya, lu tinggal klik snipe liquidity. Kalau dia udah ada liquidity-nya tapi di trading disable, lu tinggal klik snipe method. Nggak bisa, nggak kelihatan dari sini nih. Oh, ada deh paling bawah. Nah, di sini pilih. Biasanya dia ada tulisan start trading atau trading enable atau semacam itulah. Ini kan dia berarti belum enable trading. Kalau belum enable trading, tombol tradingnya merah biasanya. Nah, itu kita masukin nomornya. Misalnya ini, berarti kan start trade. Tinggal masukin, klik. Berarti dia akan nge-snipe begitu depth-nya start trading. Atau kalau belum ada, begitu depth-nya mana ya tadi ya, depth-nya kasih liquidity, dia akan langsung otomatis buy. Oh, ini dia nih. Nah, jadi ntar dia masuk lagi. Nah. Apalagi Fami, simple. Gua bener-bener suggest isu ini depth-nya geblek nih. Udah launching di trade disable. Gue sih suggest lu kalau bisa pakai Maestro lah, enak. Bukan enak, ngebantu. Siap Om. Pelajarin aja. Kita pelajarin. Pelajarin aja pelan-pelan. Kalau nggak salah gue ngeliat lu di Mile ya, bener ya Fami ya? Di mana? Di Mile, Motoverse. Oh, iya. Iya, gue kemarin ini ngeliat lu kalau nggak salah di Motoverse. Udah Motoverse lu kalau masih pegang tokennya, udah diemin aja lah pokoknya. Anggap aja hilang. Kalau dia tiba-tiba si Roni mutusin lanjut, ya kita beruntung. Kalau misalnya mutusin nggak lanjut, ya udahlah, swain aja. Aman. Nggak bisa diapa-apain, itu memang nasibnya begitu. Ih, ada S tuh main S tuh. Apalagi Kim, ngobrol dong Kim. Si Kim dima aja nih. Tunggu gua salah ID. Gua matiin recordingnya dulu. Oke.